mereka tuh ingin memberikan kemerdekaan ke Papua. Ada sekitar 100.000 sampai 300.000 orang Papua menjadi korban jiwa selama periode ini. Smart viewers, konflik Papua tidak asing di telinga ya. Kekerasan, pembatasan kebebasan berkumpul, diskriminasi rasial, pemblokiran akses informasi, hingga kemiskinan struktural. Kira-kira kenapa ya? Kok tidak kunjung selesai? Apa pembangunan ekonomi dan infrastruktur sudah benar? Apakah pendekatan militerisme juga akan menuntaskan akar konfliknya? Kalau begini seterusnya, siapa sih yang paling patut dimintai pertanggungjawabannya? Simak pembahasannya bersama dengan Tangguh Hairil, dosen hubungan internasional BINUS University. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di BINUS TV. Smart Viewers, sekarang aku lagi ada di MUN Court di BINUS University di kampus Syahdan. Karena pas banget di episode kali ini kita akan ngobrolin seputar konflik yang terjadi di Papua. Bersama dengan Mas Tangguh Hairil, seorang dosen di International Relations Department di BINUS University. Halo Mas Tangguh. Halo Mbak Nisa. Mas Tangguh, makasih nih udah mau mampir di Good Talk di BINUS TV ya Mas. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Smart Viewers, Mas Tangguh ini fokus ngajarnya di Security Studies Mas ya? Iya, kajian keamanan. Jadi pas banget nih ngomongin soal konflik di Papua ya. Karena kok kayaknya nggak usai-usai gitu ya Mas ya? Iya, ini kan memang konfliknya udah sejak lama ya. Dari sejak tahun 1960-an. Sejak Belanda tuh mundur dari Papua ya. Jadi kan kalau kita lihat awal mulanya kan pas Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, transfer kedaulatan tahun 1949, Indonesia sebenarnya pengennya seluruh wilayah jajahan Belanda yang ada di Nusantara ini termasuk Papua. Tapi bagi Belanda menurutnya Papua itu berbeda ya, secara etnis, secara ras gitu dari jajahan yang lain di Hindia Belanda. Jadi Belanda tetap stay di Papua ya. Sampai akhirnya ya tahun 1960-an kan Indonesia mengumumkan operasi Trikora pembebasan Irian Barat ya. Operasi militernya cukup berhasil ya. Secara diplomatik juga kita kira dapat dukungan dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat pada masa Perang Dingin tuh butuh dukungan di Asia Tenggara nih gitu untuk membendung penyebaran komunisme kan. Gitu. Jadi berusaha menarik hati Indonesia lah dengan memberikan dukungan secara diplomatik. Akhirnya Belanda mundur dari Papua gitu. Tapi ketika mundur Belanda tuh sudah mempersiapkan agar mereka tuh ingin memberikan kemerdekaan ke Papua sendiri, jadi negara sendiri. Jadi upaya-upaya untuk membangun identitas nasional Papua itu udah dilakukan Belanda sebelum mereka mundur gitu. Kayak bendera bintang kejora ya. Terus pembangunan berbagai fasilitas ya. Sehingga akhirnya ketika Belanda mundur gitu sudah ada keinginan masyarakat Papua tuh untuk menjadi negara sendiri merdeka gitu. Nah, ketika Belanda mundur gitu kan, Papua diserahkan kepada PBB untuk kemudian dilaksanakan referendum. Masyarakat Papuanya tuh mau gimana? Mau menjadi negara sendiri atau mau bergabung sama Indonesia. Pemerintah Indonesia pun melaksanakan ya referendum, dikasih nama PPRA, penentuan pendapat rakyat itu, dan hasilnya itu ya masyarakat Papua ingin bergabung sama Indonesia. Nah, tapi sama berbagai pihak ini dikritik keras. Kenapa? Karena dianggap tidak dilaksanakan dengan benar gitu. Satu, yang diminta untuk voting itu tidak representatif seluruh masyarakat Papua, jadi udah dipilih sama militer kita pada saat itu gitu. Dan hanya sekitar 1000-an orang gitu ya, yang voting dari sekian banyak populasi penduduk Papua pada saat itu. Jadi buat beberapa pihak ya, mereka menganggap proses referendumnya itu cacat gitu. Tapi kemudian itu menjadi dasar
Papua bergabung dengan Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi kan dari tahun 60-an sampai ya akhir abad ke-20 ya. Kita kan di ini ya, pemerintahan kita orde baru sifatnya otoriter ya. Itu. Dan di Papua pun pada saat itu namanya masih Irian ya. Gitu. Itu melakukan pendekatan-pendekatan yang militeristik ya. Itu untuk membungkam ini ya, gerakan-gerakan yang ingin Papua merdeka gitu. Jadi Irian dijadikan daerah operasi militer, gerakan-gerakan separatis itu dibungkam dengan cara-cara militeristik ya. Menurut para pengamat HAM ya, ada sekitar 100.000 sampai 300.000 orang Papua menjadi korban jiwa selama periode ini itu seperti itu. Tapi kemudian pada era reformasi ada improvement dari pemerintahan kita ya. Pada masa itu kan salah satunya oleh Presiden Gus Dur ya. Itu beliau kan pertama kali mengubah nih, namanya diubah dari Irian ya menjadi Papua ya, seperti itu, karena itu adalah nama yang lebih disukai sama masyarakat Papua gitu. Bendera bintang kejora itu dibolehkan dikibarkan gitu selama itu masih di bawah bendera merah putih gitu, seperti itu, dan berbagai gestur-gestur lainnya lah ya yang diperbolehkan oleh Presiden Gus Dur. Kemudian ketika berganti ke Presiden Megawati, pendekatannya kembali militeristik. Nah, kemudian pada saat era Presiden SBY, inovasi yang diterapkan oleh Presiden SBY itu pertama dia berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat konflik di Papua sebagai pemberontakan ya atau insurgensi gitu. Memang dalam teori-teori counter pemberontakan atau counter insurgensi gitu, itu para pakarnya itu bilang ya, kalau ngelawan pemberontakan itu nggak bisa 100% pakai cara-cara militer, tapi kalau mau dipersenin 20% cara militer, 80% itu cara-cara politik, cara-cara ekonomi gitu. Kenapa? Karena pemberontakan itu pasti ada akar masalahnya, hal yang membuat masyarakat tuh memberontak, ingin memisahkan diri atau ingin menggulingkan pemerintahan atau hal-hal seperti itu gitu. Masalah-masalah ini yang harus diselesaikan, diresolusi ya, itu di masyarakat gitu. Seperti itu. Nah, salah satunya tadi permasalahan ekonomi, ketimpangan ekonomi antara masyarakat Papua sama pusat, misalnya sama Jakarta gitu. Nah, di sisi lain juga masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan ya, misalnya isu diskriminasi rasial gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian di era Presiden Jokowi sekarang berusaha dilanjutkan ya, upaya-upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, pembangunan ekonomi dan infrastruktur seperti itu. Tapi kita melihat memang konfliknya masih terus berjalan ya, masih sangat kompleks untuk diselesaikan. Nah, Mas Tangguh, ini kan kalau dilihat di beberapa era kepemimpinan ya, pemerintah kan memilih untuk mengambil langkah pendekatan militeristik gitu dibanding pendekatan yang lainnya. Kenapa sih, Mas? Pemerintah kok kayaknya mostly memilihnya pendekatan militeristik? Jadi kalau kita melihat pendekatan militeristik itu kan kesannya tegas ya. Tegas dalam melawan kelompok pemberontak atau kelompok teroris. Dari sisi masyarakat juga, warga sipil, biasanya kalau habis ada serangan teror atau serangan kelompok pemberontak yang menyebabkan korban jiwa di warga sipil, kondisi psikologis masyarakat itu satu, mereka kan jadi sangat membenci kelompok teroris itu, kelompok pemberontak itu, dan ingin pemerintah tuh mengambil sikap tegas gitu, memberantas kelompok teroris atau kelompok pemberontak itu, seperti itu. Jadi melakukan pendekatan militer terhadap kelompok teroris atau pemberontak itu dilihat sebagai bentuk sikap yang tegas itu dalam melawan kelompok teroris atau kelompok pemberontak, dan dengan itu maka pemerintah bisa lebih mendapatkan dukungan dari rakyat ya. Nah, seperti itu. Tapi kita melihat bahwa pendekatan militeristik itu sebenarnya pendekatan jangka pendek ya, karena mau bagaimanapun juga
suatu kelompok pemberontak itu bisa bertahan itu pasti karena ada alasan kenapa dia berjuang ya atau melakukan tindakan-tindakannya itu, dan ada masyarakat lokal yang mendukungnya dia gitu. Alasan-alasan apa? Alasan-alasan biasanya adalah penindasan yang dirasakan oleh masyarakat lokal gitu ya, masalah ketimpangan ekonomi, diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya pendekatan militeristik saja yang dilakukan itu nggak cukup karena akar masalahnya belum selesai. Itu yang membuat banyak konflik itu yang akhirnya berkepanjangan, tidak selesai karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Dan akar masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan development, pembangunan ekonomi, sosial, ya, politik dan seterusnya seperti itu. Oke. Tadi kan melihat kondisi yang seperti itu kan juga ada korban jiwa ya Mas ya. Kalau datanya sendiri berbicara mengenai banyaknya korban jiwa yang terjadi akibat konflik di Papua sendiri itu gimana Mas? Pastinya banyak ya. Misalnya selama Orde Baru sekitar ada yang mengatakan 100.000 sampai 300.000 korban jiwa dari warga sipil ya, selama konflik Papua. Dan sekarang pun masih berlanjut ya, seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi isu adalah kadang ada perbedaan pencatatan antara data korban jiwa oleh pemerintah versus oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil gitu ya, versus yang diklaim oleh kelompok-kelompok pemberontaknya sendiri seperti OPM atau sekarang TPNPB ya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu, seperti itu. Mungkin versi pemerintah jumlah korban jiwanya sekian, versi TPNPB, OPM jumlah korban jiwa sekian, versi masyarakat sipil sekian. Isu lainnya adalah ada korban jiwa yang oleh pemerintah diklaim ini diakibatkan serangan oleh TPNPB, OPM. Sementara pihak TPNPB, OPM akan bilang oh ini adalah korban jiwa dari pasukan keamanan Indonesia gitu. Nah itu makanya ketika terjadi kasus-kasus itu biasanya perlu pembentukan tim mencari fakta. Faktanya bagaimana ini ketika ada korban jiwa di Papua ini gitu. Ini siapa yang sebenarnya bersalah gitu. Lantas kita harus percaya sama data yang mana nih Mas? Kalau misalnya ada dua versi yang berbeda gitu. Ya kalau kita ya sebagai masyarakat yang itu sebagian besar dari kita nggak langsung ke Papua sendiri, kita nggak mengalami sendiri gitu. Ya kita juga tidak bisa langsung percaya salah satu sumber ya, seperti itu. Dalam artian kita perlu kritis juga terhadap pemerintah gitu. Belum tentu kan data yang diterbitkan oleh pemerintah itu adalah data yang benar gitu. Karena namanya pemerintah pasti ingin menunjukkan apa yang dilakukan itu sudah benar ya gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa langsung percaya sama data yang mungkin dikeluarkan sama TPNPB, OPM karena mereka pasti ingin menyalahkan pemerintah atas korban jiwa ya, korban luka dan kerusakan yang terjadi di Papua gitu. Karena disitulah mereka menjustifikasi, mereka terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua gitu. Kalau kita mau percaya, kita percaya pada siapa? Kalau saya biasa akan lebih percaya sama berita-berita dari jurnalis atau media-media lokal Papua gitu misalnya, seperti itu, atau pihak-pihak masyarakat sipil Papua gitu, misalnya tokoh lokal, pendeta dan sebagainya, seperti itu. Oke. Mas Tangguh, ini sebagai penutup nih, ini saya nyontek dikit ya Smart Viewers. Ini UN Declaration on the Right to Development artikel 2 itu menyebutkan bahwa hak atas pembangunan harus dilakukan dengan penghormatan kepada hak penentuan nasib sendiri. Ini kan tadi Mas Tangguh sempat mention bahwa penanganannya kan juga harus menyentuh ranah pembangunan ya. Nah, tapi kalau disandingin dengan artikel yang berbunyi seperti itu tadi gimana Mas untuk menentukan nasib sendiri? Ya, hak menentukan nasib sendiri itu memang ada dalam hukum internasional ya, seperti itu. Tapi untuk PBB dan komunitas internasional itu akan lebih cenderung pada status quo. Maksudnya adalah
Kalau dalam konteks ini konflik Papua, ya, itu akan cenderung pro kepada status quo Papua berada dalam wilayah Indonesia. Seperti itu. Ini kita bisa lihat juga di beberapa contoh lain, misalnya di negara-negara kan ada juga ya upaya-upaya separatisme kayak di Spanyol, Basque, Catalonia dan lain sebagainya gitu, yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri untuk merdeka, tapi kemudian tidak diakui. Gitu. Yang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia adalah tadi itu ya, kalau misalnya ingin mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia, kita harus bisa menunjukkan bahwa satu, kita memang mengupayakan pembangunan di sana, gitu. Kita memang berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal di sana, seperti itu, dan kita tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat ya, seperti itu. Karena kita belajar dari dari Timor ya, atau Timor Leste sekarang kan, seperti itu. Itu kan akhirnya lepas dari Indonesia karena hasil referendum menunjukkan masyarakat Timor tuh sebagian besar ingin merdeka dari Indonesia. Referendum yang disetujui oleh Presiden Habibie pada saat itu ya. Presiden Habibie menyetujui referendum karena sudah ada tekanan dari banyak pihak, karena ada bukti-bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di Timor. Jadi kalau kita ingin Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, maka itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus menghindari ya, tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat di Papua ya. Kita harus berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua ya, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur ya. Dan kita juga harus ya, menghilangkan ya, diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua gitu. Kan banyak akhirnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat Papua itu karena adanya diskriminasi rasial ini kan, seperti yang terjadi secara besar-besaran tahun 2019 ya, protes seperti itu. Jadi kita ya harus tunjukkan kalau kita memang ingin Papua menjadi bagian dari kita, kita tunjukkan bahwa kita memang menginginkan mereka menjadi bagian kita gitu. Seperti itu. Dan kita ingin mereka sama-sama sejahtera, sama-sama maju ya. Itu sama seperti bagian Indonesia lainnya. Gitu. Sangat sulit ya Mas, PR-nya sangat banyak ya? Banyak, makanya kan tadi PR-nya jangka panjang ya. Kalau cuma berantas secara militeristik aja lebih mudah, tapi api dalam sekamnya tidak akan padam nantinya, seperti itu. Ya, tuh, gitu tadi Smart Viewers. Terima kasih Mas Tangguh. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Sharing sama Smart Viewers. Semoga Smart Viewers juga tercerahkan ya, gitu, soal konflik yang terjadi di Papua. Dan kalau Smart Viewers pengen mungkin ngebahas lebih dalam lagi di next episode, boleh tinggal komen aja di episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Binus TV juga. Terima kasih sekali lagi Mas Tangguh, semoga dapat sama-sama. bertemu kembali di lain waktu. Dan bye-bye Smart Viewers.